Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah biiznillah saya berbahagia sekali Allah memberi kesempatan untuk kita Bu ya bertemu di pagi ini. Mudah-mudahan hati kita selalu terpaut Bu ya karena ukhuwah Islamiyah meski kita belum berjumpa atau bahkan boleh jadi baru kali ini ya kita bertemu. Nah, ibu-ibu rahimakumullah ya, dalam Al-Quran ya Allah telah menjelaskan sebenarnya kepada kita ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', ya, bahwasannya kami ini ya telah menurunkan Alkitab sebagai tibyan, sebagai penjelasan likulli syai' terhadap segala sesuatu. Nah, kali ini ibu-ibu rahimakumullah kita akan mempelajari ya, memahami aturan Allah ya, tibyanan likulli syai' itu. Jadi dalam segala hal Allah sudah berikan penjelasannya, yaitu dalam isu tentang pergaulan sosial, atau dalam bahasa Arabnya itu adalah an-nizam al-ijtima'i ya. Jadi nizam itu sistem, nah ijtima itu adalah pertemuan atau hubungan atau interaksi, ibu-ibu ya. Nah, jadi kali ini kita akan membahas hal tersebut dan juga mengetahui apa saja sih cakupannya syariat Allah yang diturunkan dalam aspek ijtimai ini ya. Dan bagaimana gambaran umat Islam ketika menerapkan hukum-hukum Allah di aspek sosial ini. Nah, itulah ya yang akan kita bahas hari ini. Mudah-mudahan forum ini berkah, menjadi mudah bagi saya dan ibu-ibu semuanya untuk lebih memahami syariat Allah ya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah kebaikan bagi umat, karena ibu-ibu yang hadir di sini adalah ibu-ibu yang Allah berikan kelebihan ya dengan ilmunya dan juga pengaruhnya di tengah masyarakat. Nah, ibu rahimakumullah ya. Jadi cakupan sistem pergaulan dalam Islam itu ya, barangkali bisa dilihat di slide kedua ya Bu ya. Situ ada gambar, ada rojul Bu ya, ada laki-laki nih Bu ya, ada almar'ah ya, perempuan. Nah, jadi sistem ijtimai ini ya, jadi dia itu khusus ya dari sekian sistem kehidupan Islam itu, ini aturan yang spesifik mengatur pergaulan atau hubungan antara pria dan wanita. Baina rajul wal mar'ah ya, kemudian karena laki-laki dan perempuan ini kalau berhubungan itu ada hasil, tentunya ya ada akibatnya gitu ya. Karena kalau perempuan dengan perempuan mah tidak ada efek apa-apa ya. Laki-laki dengan laki-laki juga tidak ada asar apa-apa ya. Tapi kalau laki-laki dan perempuan, nah ini ada suatu alaqat ya, ada kaitannya nanti nih antara pertemuan mereka berdua ini ya, sehingga kemudian itu pun diatur. Ya, jadi an-nizam al-ijtimai itu adalah mengatur pergaulan antara laki-laki, perempuan atau pria wanita, kemudian juga mengatur alaqat ya, hubungan yang muncul dari pergaulan tersebut berikut dengan turunannya. Nah, berikut turunannya inilah yang saya ingin jelaskan terlebih dahulu ibu-ibu ya. Jadi nanti lebih lanjut dalam forum atau kelas berikutnya itu akan juga dibahas seperti apa sih pandangan Islam terkait dengan perempuan dan laki-laki. Ini sangat penting ibu-ibu ya. Karena nanti kita akan mengetahui kalau tidak punya prinsip ya dasar bagaimana Islam memandang siapa perempuan, siapa laki-laki, ya maka nanti yang akan terjadi itu adalah apa yang kita hadapi hari ini. Oh, katanya Islam itu mendiskriminasi perempuan.
Nah, itu tuh akibat dari tidak memahami bagaimana Islam merumuskan tugas pokok dan fungsi perempuan, ya. Nah, begitu juga dengan rojul, ya, laki-laki. Nah, kemudian ibu-ibu, apa dampaknya, ya, adanya perempuan melihat laki-laki, laki-laki melihat perempuan dalam pandangan Islam, gitu, ya. Nah, ternyata ini berbeda-beda untuk setiap ideologi, untuk setiap uh, way of life yang ada di dunia ini. Ketika memperhatikan bagaimana pengaruh laki-laki dan perempuan ini bertemu, itu terdapat perbedaan yang signifikan, ya. Nah, cara pandang masing-masing terhadap lawan pasangannya itu, ya, lawan jenisnya, itu juga mempengaruhi nanti, Bu, peradaban kehidupan pergaulan sosial, ya. Nah, kemudian nanti kita juga akan belajar tentang bagaimana pengaturan dasar, ya. Kalau dalam Islam itu, ini saya sudah tuliskan di sini, Bu. Wujubul infisal bainal mar'ah war rajul. Ini prinsip dasar alaqat, ya, atau hubungan perempuan dan laki-laki dalam Islam. Jadi wajib terpisah. Ya, ini hukum asalnya, Bu, ya. Gitu. Nah, ini, Bu, laki-laki dan perempuan ini, ya, kalau di dalam urusan kehidupan khusus, ya, dengan adanya hubungan pernikahan, ya, nah ini nanti akan punya alaqat atau hukum turunan. Karena kalau sudah nanti pernikahan itu akan ada kehidupan berkeluarga, akan ada nasab, keturunan, akan ada kewajiban mereka berdua dalam pengasuhan. Bagaimana juga kemudian ini hubungan intim yang lebih spesial antara suami istri ini juga dibahas. Bagaimana juga wilayatul ab atau perwalian, ya. Bagaimana atau siapa saja para mahram wanita itu, bagaimana hukum cerai, bagaimana hukum li'an, bagaimana hukum silaturahim, ya. Nah, ini adalah hukum-hukum yang muncul dari pergaulan atau pertemuan laki-laki perempuan. Nah, ini di dalam kehidupan private, kehidupan pribadi. Ya, nanti kita juga akan bahas tentang hayah khosoh, kehidupan rumah, ya. Nah, termasuk juga, ya, bagaimana pengaturan Islam ketika laki-laki perempuan ini bertemu di ruang publik. Nah, konsep dasar Islamnya itu pertemuan mereka adalah mitra kerjasama. Ta'awanu, ya, bil birri wa ta'awanu fit taqwa, ya, bukan ta'awanu dalam maksiyah, gitu, ya. Nah, dan apa saja nanti nih, ya, hukum-hukum yang muncul ketika perempuan ini bertemu dengan laki-laki dalam kehidupan publik. Nanti akan ada hukum tentang aktivitas wanita, mana yang boleh, mana tidak boleh, mana yang wajib, ya. Nah, bagaimana gambaran interaksi mereka di publik. Nah, begitu, Bu, ya. Jadi inilah cakupan, ya, sistem pergaulan di dalam Islam yang hakikatnya itu, Bu, ini, ya. Jadi dia adalah an-nizam yunazzimu, ya, bainal mar'i war rajul, ya, atau rajul wal mar'ah, ya. Dan kemudian juga yunazzimu bima tansya'u min alaqat, ya, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dari interaksi mereka berdua. Nah, next slide, Ibu. Nah, Ibu rahimakumullah, pasti, ya, kita juga menyepakati bahwa urusan istima yang tadi digambarkan, yang cakupannya demikian itu, hari ini kita melihat tidak semuanya, ya, dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, ya. Dan kemudian kita merasakan umat Islam hari ini berada dalam problematika pergaulan yang sangat-sangat saya tidak perlu gambarkan, ya. Di kehidupan khusus juga kita berproblem, ya, dengan adanya angka perceraian yang terus meningkat, dengan adanya KDRT, adanya incest, ya, ada perselingkuhan, gitu, ya. Maupun dalam kehidupan publik ada pelecehan seksual, ada muncullah, ya, orang-orang yang punya orientasi seks yang keliru. Bahkan sekarang itu ada 13 jenis, ya, penyimpangan seksual dan namanya sudah
macam-macam ya, dan itu aneh-aneh ya. Ada yang suka dengan benda mati, ada yang suka dengan binatang, ada yang kemudian puas kalau harus menyiksa pasangannya dulu. Sebaliknya ada yang pasangannya tuh baru terangsang kalau sudah dibabak belurin dulu sama pasangannya, gitu ya. Dan lain-lain. Ada yang harus kemudian dia menempelkan alat kelaminnya di muka umum dan lain-lain lah. Luar biasa, ya. Nah, dan kita juga melihat ibu-ibu sebenarnya ada upaya pencegahan ya, dan kita melihat resahnya ya umat ini ya, melihat bagaimana buruknya derajat manusia itu sehingga seperti tidak bedanya dengan hewan lah begitu ya. Nah, tetapi segala upaya yang dilakukan itu nyatanya tidak menyelesaikan dan kasus terus bertambah ya. Nah, ini mengapa? Ya karena ya dalam keimanan kita harus menyikapi semua ini karena pergaulan laki-laki dan perempuan itu diaturnya oleh sistem dan hukum selain dari Islam. Nah, akibatnya merusak fitrah penciptaan manusia. Ya. Nah, karena itu ya jawabannya ya umat manusia ini tidak hanya muslim, muslimah ya, tapi seluruh umat manusia baik laki-laki dan perempuan membutuhkan pengaturan hubungan pria wanita sesuai dengan perspektif Islam. Ya, kita yakin Islam ini diturunkan bukan hanya untuk kebaikan umat Islam, bukan, tapi untuk seluruh manusia. Ya, makanya kan kalau kita berbicara ya seruan Allah terkait urusan laki-laki perempuan itu pasti seringnya diawali dengan ya ayyuhan nas, gitu. Wahai umat manusia, ittaqu rabbakum, ya hendaklah kalian itu terikat, takut, tunduk, patuh kepada Tuhan yang menciptakan kalian. Alladzi khalaqakum, kan ya, min nafsi wahidah, dari satu jiwa. Ya, kemudian wa khalaqa minha zaujaha, menciptakan pasangannya, wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan kemudian mengembangbiakan keturunannya yang banyak baik laki-laki maupun perempuan. Nah, Anas yang diseru ya. Jadi yang paling mengerti seperti apa ya model dan apa isinya, apa keperluannya, kepentingannya manusia laki-laki perempuan itu apapun agamanya, begitu ya. Itu adalah Robbakum, ya Robnya, ya penciptanya gitu. Nah, jadi ketika pertemuan laki-laki perempuan itu tidak diatur oleh aturan Rob mereka, ya begitu itu, ya kita melihat yang secara naluri nih kita pun nih ya, gitu, itu sudah sangat tidak menerima gitu kejadian-kejadian buruk ini. Oke, next slide ibu-ibu. Nah, ini saya alurkan ya musibah umat Islam, musibah dunia Islam dalam masalah pergaulan sosial ini ya. Itu ibu-ibu tidak bisa kita pungkiri ya, karena adanya infiltrasi dari ideologi sekuler, cara pandang hidup yang bukan dari syariat Islam yang masuk ke area masyarakat Islam dalam khilafah. Nah, kalau ibu-ibu sudah pernah ya, ini kita kembali sedikit membuka memori kita bagaimana di masa Khilafah Utsmaniyah terakhir ya, pengaruh pergaulan Prancis waktu itu. Nah, yang sempat nonton Faitat Abdul Hamid, nah itu tuh dari di situ tuh fragmennya dapatlah gambarannya ya, bagaimana keponakannya Sultan atau Khalifah ini kok lebih senang begitu ya membaca-baca ide kebebasan termasuk pergaulan dari Prancis waktu itu. Nah, itu termasuk kemudian ide feminis masuk, pembebasan perempuan ya. Nah, ini masih ada Daulah Khilafah ya waktu itu, tapi sudah mulai itu ada benih-benih ya. Ada Theodore Roosevelt, ada Sunuk dan lain-lain lah pada masa itu yang mempengaruhi ya umat Islam. Nah, di situ pun sebenarnya sudah mulai terpecah tuh, walaupun masih sedikit lah jumlahnya yang terpengaruh ya ide kebebasan pergaulan gitu ya. Nah, tetapi kemudian seiring dengan waktu runtuhnya khilafah,
otomatis kan umat Islam ini tahakum kan, dihukumi, diatur gitu ya oleh syariat bukan Islam. Termasuk kemudian kehidupan sosialnya gitu ya. Nah, jadi banyak negara-negara yang banyak itu termasuk kita nih Bu ya, gitu kan. Dan negeri muslim ini kan hampir 50 buah gitu ya. Nah, itu tuh semuanya menerapkan undang-undang sosial yang sekuler. Ya, akhirnya apa? Ya cara pandang terhadap perempuan pun menjadi berubah gitu, terpengaruh oleh ideologi kapitalis. Perempuan itu bukan kehormatan, akhirnya ditempatkan seperti barang gitu, makanya menjadi alat promosi, jadi SPG ya, apa itu namanya? Ya gitulah ya. Selalu dalam setiap iklan produk itu pasti girl gitu yang maju kan. Nah, kemudian juga pemuas syahwat. Jadi kan si laki-laki ini memandang perempuan itu kayaknya tuh ini pemuas syahwatku gitu ya. Sehingga kalau kita sehari-hari melihat itu, kalau ada laki-laki yang matanya jelalatan melihat perempuan cantik itu kan dari ujung rambut sampai ujung kaki kan, itu kan membentuk gitulah, membentuk sikap akhirnya ya gitu dari pemikiran sekuler ini gitu terhadap perilaku umat yang sangat jauh dengan tuntunan Islam ya. Nah, jadi cukup sistematis tuh Bu ya pelanggaran hukum syara itu gitu dengan adanya penerapan syariat bukan syariat Islam ini oleh rezim. Makanya kan berbondong-bondong mereka membuka hijab di masa Shah Iran begitu ya. Dan lain-lain lah berikutnya sampai kita melihatnya hari ini, dan masih banyak ya kaum muslimah saudara-saudara kita yang masih menganggap ini tidak masalah gitu ketika auratnya diumbar atau ketika dia dilihat oleh laki-laki lain dan seterusnya begitu ya. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, tadi seperti saya sudah singgung di pengantar ya, ini bukan tidak ada respon atau tanggung jawab di antar umat Islam sendiri ketika melihat kehancuran itu ya, tetapi mereka itu tidak melihat kembali kepada Islam secara menyeluruh, secara utuh. Mereka hanya melihat ini sudah kejadian, ada serbuan ideologi barat yang meliberalkan umat Islam, yang meruntuhkan sendi-sendi akhlak keluarga begitu ya. Gimana ini solusinya? Nah, ternyata ya karena tidak lagi dituntun dengan cara berpikir Islam, ini akar masalahnya apa sih gitu ya. Dan yang akhirnya memunculkan di kalangan umat Islam ini dua kelompok, dua kubu. Ada yang kemudian merespon kebebasan itu dengan euforia gitu ya, malah senang kayak gitu ya. Dan sampai hari ini tuh turunannya masih ada kan gitu. Yang kemarin rada rame itu kan viral, ayo tanggalkan jilbabmu jadi hijabmu gitu kan. Sampai begitu dibuka ya Facebooknya si akun tersebut yang mengajak dengan tagar itu, langsung berbondong-bondong kurang lebih sekitar hampir 200 foto ya muslimah yang membuka kerudungnya. Nah, kayak begitu. Ya, jadi ada kelompok umat Islam yang demikian. Di sisi lain, ketika merespon ya arus liberalisasi tadi, ada yang benar-benar menutup sama sekali dan bahkan lebih ke lebay gitu. Kalau saya membahasakannya lebih lebay. Jadi benar-benar akhirnya mengekang gitulah ya, mengekang perempuan. Ya, nanti ini akan ada dalam gambaran di slide-slide berikutnya ya. Jadi kita next slide saja Bu ya, supaya lebih terbayang. Nah ya, jadi muncul yang tradisional jumud, mengekang perempuan. Ya, oh perempuan itu semuanya aurat kalau kayak gitu, termasuk suaranya, gitu ya. Jadinya ada yang benar-benar menutup berhijabnya itu sampai nggak bisa jalan gitu. Kalau jalan tuh dia meraba-raba, ini saya takut tersandung atau tidak, karena saya pernah melihat fakta begitu. Ya, ada seorang perempuan nyebrang di jalan gitu ya, tapi semuanya tertutup gitu ya hijabnya, sehingga dia dituntun untuk menyeberang. Dalam hati saya, benarkah seperti ini syariat Islam menyulitkan begitu ya
Nah, itu ada yang demikian. Bahkan kemudian mungkin ibu juga mengetahui lah gitu ya. Ada yang sampai mengabaikan hak perempuan itu, nggak boleh sekolah. Makanya muncullah fenomena Malala itu, yang dia minta perlindungan ya, suaka ke Inggris karena merasa dikekang hak-hak perempuan oleh komunitasnya yang sekarang kemudian mendirikan ya, mengatur hukum pemerintahan di Afghanistan ya, Taliban ya. Nah, akhirnya ibu-ibu yang kita lihat nih ya, di tengah masyarakat itu adanya pertentangan dua kubu ini gitu ya. Jadi ini sudah deh gitu ya, nggak bisa ditolerir lagi supaya tidak terbawa arus liberalisasi, kita benar-benar kekang saja ya, tidak boleh ada akses ke dunia barat gitu ya, karena terlalu liar dan lain-lain. Nah, satu sisi kemudian kita melihat umat, oh, ini sebuah kebaikan karena Islam itu mengekang sehingga kita harus bebas dan seterusnya, karena Islam itu mendiskriminasi, sementara di barat itu antara laki-laki perempuan itu sederajat. Wah, sudahlah ya. Nah, akibat adanya dua kelompok ini ya, akhirnya ya, satu, ada yang kelompok meruntuhkan akhlak ya, kelompok liberal ini ya, sampai hari ini terus mereka ada begitu ya. Kemudian ada yang juga menjadi jumud gitu ya. Nah, ini sebenarnya kan dua-duanya tidak baik ya terhadap umat Islam ya. Malah kan langsung begini kan ke dunia itu melihatnya. Kalau kalau melarang perempuan berarti kamu Taliban, gitu ya. Kalau kamu memerintahkan menutup aurat berarti kamu ke sana. Waktu kemarin juga mengumumkan pemerintahan Taliban itu kembali berkuasa di Afghanistan, langsung seluruh dunia tuh heboh. Pasti tuh akan terjadi diskriminasi perempuan. Nah, sehingga secara tidak suka tidak suka kemudian kita juga melihat bahwa di kalangan umat Islam, di kalangan muslimah sendiri ada yang kemudian tidak suka dengan syariahnya, ada yang sampai menggugat ya, sehingga kemudian terlibat dalam gerakan feminis muslim. Nah, ini kan ribut terus nih, Bu. Ribut terus ya. Contoh, saya ingin gambarkan ributnya itu ya. Ketika ada gagasan dari Partai Islam ya di DPR untuk menggolkan Undang-Undang Ketahanan Keluarga. Ini masih belum lama ya, 2 tahun ke belakang lah begitu. Dan sampai ini belum gol nih. Nah, begitu dibaca isinya itu adalah di antara yang mencantumkan pasal-pasal dan ayat yang oleh pihak liberal itu dianggap mengakomodir syariat Islam ketika menentukan peran istri itu di rumah. Dia harus melayani suaminya. Kamar anak laki-laki perempuan harus terpisah gitu ya. Perempuan itu tidak boleh membuka dan seterusnya. Langsung itu kelompok yang kontra ya, kelompok liberal itu, wah, nggak bisa ini. Ya, nggak boleh agama itu masuk ke dalam ranah negara, nggak boleh urusan privat diatur oleh negara dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian kita lihat terjadi perselisihan di antara umat Islam sendiri, sementara ya solusi yang mereka cari tidak pernah menemukan ujungnya. Ya, jadi ribut, sementara persoalan terus berjalan ya, dan sampai hari ini ya terus meningkat kejahatan dalam aspek pergaulan sosial ini. Next slide. Nah, ini adalah musibah besar, Bu. Ya, kalau mungkin ibu-ibu belajar dalam sistem ekonomi atau politik juga kemarin itu sudah merasakan musibah yang besar, ya, dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi kita, juga dalam hal pengaturan urusan kita oleh penguasa, ya, hak-hak politik kita tercerabut dan lain-lain. Ini pun musibah besar ya dalam umat Islam di aspek sistem sosialnya ya. Kehormatan wanita hancur sehancur-hancurnya. Ibu-ibu pasti juga mengetahui fakta ini ya. Saya juga tidak ingin menampilkan infografis bagaimana keburukan ya persoalan perempuan dan generasi di aspek sosial, karena senyatanya itu adalah aib bagi umat Islam. Ya, saya sangat diwanti-wanti untuk tidak banyak membahas aibnya gitu ya, tapi membahas kenapa itu dan apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikannya gitu ya. Nah, keutuhan keluarga juga rubuh. Ya, keselamatan generasi terancam.
tadi kemudian di kalangan umat Islam sendiri terjadi memusuhi dan menyerang syariah, ada yang protes terhadap syariah. Itu semuanya akibat kita hidup dalam kubangan kapitalis sekuler dan demokrasi liberal yang melandaskan HAM. Lagi-lagi HAM, menuhankan HAM, bebas, terserah, tubuhku milikku. Kan begitu sekarang gitu ya. Mau dibuka, mau enggak. Nah, perempuan itu sudah, yang itu muslimah tuh begitu. Ya, ada yang begitu. Nah, kita lihat Ibu ya, lebih detail bagaimana upaya kaum muslimin. Tadi satu sisi ada yang menutup diri, ya, mengekang. Satu sisi lagi kemudian akibat dampak yang sudah sedemikian jauh, ya. Nah, mereka mencoba untuk membuat solusi. Wah, ini ya, hak-hak perempuan ini terabaikan, menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, tidak mendapatkan hak di aspek publik maupun politik, sehingga harus mereka itu diberdayakan agar punya power. Nah, jadi solusi KDRT UMKM gitu ya, dengan penanaman nilai-nilai kesetaraan gender gitu kan. Solusi kemiskinan perempuan, pemberdayaan ekonomi dan juga pemberdayaan politik ya. Nah, atau ketika terjadi masalah itu adalah kerusakan generasi, yang jadi tumpuan penyelesaian itu lagi-lagi keluarga. Tolong keluarga ajari norma-norma pada anak-anaknya, termasuk yang akhir-akhir ini misalkan bagaimana anak-anak itu kok di bulan Ramadan ini malah perang sarung gitu ya, yang akhir-akhir ini ramai ini, ada yang kelitih di Jogja gitu. Kembalinya lagi, tolong keluarga gitu ya, jaga anak-anaknya, lindungi anak-anak dan seterusnya. Tetapi pada saat yang sama kita melihat tidak semua keluarga mengerti bagaimana cara mentakdib anak-anaknya, mendidik anak-anak mereka, begitu ya. Nah, pun kemudian malah kita melihat banyaknya undang-undang yang liberal ya, bagaimana ributnya ya. Ketika berkerudung orang non-muslim, anak-anak murid muslimah di Padang berkerudung, yang ribut sebenarnya yang muslim ya, menteri pendidikannya yang ikut terlibat dengan menteri dalam negeri, sehingga mereka membuat rumusan ya untuk mengatur baju sekolah gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya ada upaya ya untuk melihat keburukan itu, tetapi upayanya ini karena tidak paham syariat sehingga tidak mengerti akar masalah. Jadi solusinya itu parsial yang justru masalah terus bertambah. Ya, next slide. Nah, jadi Ibu rahimakumullah, kalau kita tadi kembali ya dalam pengantar di awal gambaran syariat Islam terkait dengan pengaturan hubungan ini, apakah itu masih ada syariat atau hukum-hukum itu? Dalilnya masih ada ya Bu ya, masih ada, hadisnya masih ada, dan kita pun ya masih mempunyai ulama, ustadzah, mubalighah ya, dan mereka mewarisi pemikiran syariat Islam, mewarisi hukum-hukum ya. Tetapi mengapa ya adanya Al-Quran, adanya hadis, adanya ulama, adanya pesantren, adanya madrasah begitu ya, tidak bisa memberi pengaruh banyak dan besar ya dalam menyelesaikan problematika pergaulan ini. Alih-alih menyelesaikan, kita tuh tambah jadi miris, mendapat kesan yang lebih buruk seperti kejadian di Bandung itu ya. Ada ustadz yang ya melecehkan sekian santrinya, bahkan ada yang sampai punya anak begitu kan. Nah, ini kan juga mencoreng ya lembaga pendidikan agama ya, menambah ketidakpercayaan umat terhadap penyelesaian syariah begitu ya. Nah, jadi Ibu rahimakumullah ya, atas segala penggambaran tadi itu sebenarnya ya harus, atau bahkan ini hukumnya ya wajib, karena ini adalah kaitannya dengan penegakan hukum-hukum Allah ya, kajian yang mendalam menyeluruh tentang sistem pergaulan antara pria wanita ya, dan ada penyebarluasannya atau mendakwahkan ya.
umat harus dibuat paham dengan baik bagaimana syariat Allah yang mengatur urusan laki-laki perempuan dan apa yang muncul atau timbul dari pertemuan mereka berdua serinci dan sedalamnya, dan kemudian kita gambarkan ya kepada umat, inilah syariat yang akan memuliakan perempuan, menyelamatkan keutuhan keluarga, dan juga akan melindungi generasi. Ya, next slide. Nah, Ibu rahimakumullah, kita ya melihat ada hal-hal yang tidak mungkin syariat Allah di dalam kehidupan sosial itu akan terlaksana dengan utuh ketika hanya individunya saja yang menerapkan, ya. Karena toh kalau aspeknya hanya individual, hari ini juga sudah ada ya yang mencoba melaksanakan beberapa hukum syara itu dalam kehidupan keluarganya. Insya Allah kita sendiri gitu kan mendidik anak kita menutup auratnya, ya, menjaga ya antara anak yang laki-laki dan perempuan, memisahkan tempat tidur mereka, ya. Kemudian juga mulai mengenalkan mana aurat yang harus ditutup, mana yang tidak boleh terlihat, mana yang seperti apa pakaian yang harus dipakai pada keluar rumah, bagaimana kamu itu harus berhubungan dengan teman laki-lakimu di sekolah dan lain-lain, ya. Kita jaga seketat mungkin anak-anak kita dari akses video porno dan lain-lain. Secara individu sudah juga kita lakukan bagi kita yang paham, ya, ada aturan-aturannya. Tidak boleh misalkan anak-anak kita masuk ke kamar orang tuanya pada jam-jam kritis, ya, yaitu ba'da subuh, kemudian menjelang zuhur dan ba'da isya, karena itulah waktu-waktu private bagi orang tua mereka, gitu ya, dan harus dengan izin di luar ketika akan masuk ke dalam kamar orang tua. Mungkin sudah ada yang menerapkan semua itu. Ya, tapi kemudian kan lagi-lagi kita melihat pada dunia luar, ya, di luar sana. Ya Allah, ya, begitu rupa dan bahkan tidak mungkin itu akan mengganggu keluarga dan keturunan kita. Tidak ada yang pernah merasa berharap bahwa anaknya itu akan diperkosa. Ya, tidak ada yang pernah berharap bahwa suaminya atau istrinya itu berselingkuh. Tidak pernah ada yang bercita-cita bercerai. Begitu ya, tidak pernah juga kemudian ingin anak-anaknya terpengaruh oleh lifestyle ya kehidupan di luar Islam. Tapi semua itu tuh kita hadapi gitu. Ya, nah ini kan menunjukkan bahwa tidak mungkin seperangkat syariat Allah yang mengatur hubungan laki-laki perempuan ini dilaksanakan secara utuh dan bahkan menjadi problem solving ketika kemudian pelakunya hanya individu dan segelintir masyarakat. Ya, karena sistem sosial juga adalah sistem riayah, bagian dari tanggung jawab negara untuk melakukan hal ini, begitu, ya. Nah, sehingga ini kalau kita lihat di bagan, Bu, ya, jadi politik sosial dalam Islam itu tadi ya mengatur hubungan wanita dan pria, kemudian masing-masing itu nanti punya tupoksinya. Ada yang kalau wanita itu ya jelas menjadi ummu, ya, pengurus rumah tangga, dan kemudian dia itu adalah kehormatan yang harus dijaga karena dia ada ummu ajal, ibu generasi, gitu ya. Dia madrasatul ula. Nah, karena pentingnya fungsi ini kemudian seperangkat aturan ya muncul dari hal ini. Ada menyusui anak, pengasuh, mendidik, mengatur belanja, menjaga harta suami, wajib berhijab, dan seterusnya, ya. Nah, ini di sini ini Bu ya, ini bukannya tidak ada hukum syara bagi pria, Bu ya. Ini memang tidak tidak dijabarkan. Tapi kalau nanti kita mempelajarinya, bagaimana nafkah, bagaimana muasyarah bil ma'ruf, ya, pria terhadap istrinya, ya. Kemudian juga nafkahnya juga harus yang ma'ruf, harus memberi mahar yang baik, yang terbaik. Ini semua nanti kalau dirinci ada banyak sekali. Bagaimana nanti peran pria sebagai penguasa, hakim, dan lain-lain itu diatur, ya. Bagaimana tanggung jawab dia terhadap keluarga sebenarnya juga rinci sekali. Nah, ini adalah bagian dari sistem politik Islam. Next slide.
Nah, karena itu ibu-ibu ya, untuk kembali kita memahamkan masyarakat bahwa untuk menyelesaikan problem yang sudah rusak ini ya, untuk mengembalikan kehormatan kehidupan manusia ya, untuk menjaga keutuhan keluarga dan keselamatan generasi itu mutlak membutuhkan negara yang mempunyai konstitusi ya, yang didasarkan peraturannya itu dari syariat Islam. Nah ya, jadi uh, satu partai Islam, politik Islam, ya, ini sudah merancangkan ya konstitusi terkait dengan pergaulan sosial ini di dalam kitab Muqaddimah Dustur fil Islam, ya, pengantar konstitusi Islam. Ini kita harus sampaikan, kita dakwahkan kepada masyarakat agar mereka mengetahui ya bahwa kita ini membutuhkan aturan dan konstitusi yang sesuai dengan syariat Islam. Ini saya coba gambarkan ya kepada ibu-ibu. Jadi di dalam pasal 112-nya itu dijelaskan tentang status dan peran perempuan. Kalau nanti ibu-ibu berkesempatan ya mengkaji lebih jauh, satu pasal ini saja mengenai status dan peran perempuan ya. Jadi al-aslu fil mar'ah adalah warabatul bait wa hiya irdun yajib ayuson, itu sebenarnya disarikan dari 3 macam kelompok dalil ya, dan satu kelompok dalilnya itu tidak satu dalilnya tapi minimal ada 5 dalil. Misalkan tentang kaitannya dengan umun ya, al aslu fil mar'ah ya, tugas dasar perempuan itu adalah ummu. Nah, itu dari sekian rangkaian hadis ya, di antaranya hadis Rasul SAW itu memutuskan ya ketika ada suami istri yang bercerai begitu ya, tapi kemudian suaminya ini memaksa untuk mengasuh atau mengambil anaknya. Nah, si ibunya ini mengadu kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, aku ini adalah rahimkulah tempat dia tumbuh besar ya, selama dalam kandunganku, kemudian air susukulah yang menjadi kehidupan dan lain-lain itu, tetapi ayahnya gitu ya membawanya dan seterusnya. Lalu Rasul putuskan bahwa pengasuhan itu ada pada pihak perempuan sebagai ibu ya, dan nas-nas lainnya gitu. Jadi termasuk kemudian warobah bait gitu ya, dia yang menjadi manajer lah ya, tata laksana keluarga itu juga dari serangkaian dalil ya, termasuk hiya irdun, bahwa perempuan itu adalah kehormatan ya, harta yang sangat berharga, yajib ayusan, harus benar-benar dilindungi. Itu juga dari serangkaian dalil. Bagaimana hukum menutup aurat, bagaimana mereka itu tidak boleh pergi safar tanpa mahram, tidak boleh berkhalwat, itu semua dalil-dalil yang mempunyai gharadun atau target untuk muhasanah, untuk mengihsan, untuk menjaga perempuan. Dan ini ketika diundang-undangkan oleh sebuah negara menjadi pasal, ibu-ibu bisa bayangkan ini akan efektif ya. Jadi sesuatu yang diterapkan dengan kekuasaan itu akan efektif gitu ya. Jadi semuanya, aparat pemerintahan, penguasa ya, masyarakat, kelompok partai akan punya mindset bahwa kalau ketemu perempuan di jalan itu harus dihargai gitu, harus dihormati gitu. Ya, itu kekuatannya gitu. Apalagi ini konstitusi ini semua berpijak kepada dalil-dalil syara begitu ya, dari hukum-hukum Allah. Nah, kemudian berikut ya di pasal 113 bagaimana aturan pemisahan pria dan wanita gitu ya. Kalau di dalam belajar seperti apa, kemudian di dalam kamar, di rumah dan lain-lain, itu juga dari serangkaian dalil dan itu dipasalkan gitu ya. Nah, ini yang kemarin membuat baru ada aspirasi dari sejumlah anggota DPR ya di parlemen untuk memasukkan aturan ini ke dalam undang-undang ketahanan keluarga. Muslim yang lain ya, muslimah yang lain seketika itu rame ya melawannya. Tidak boleh dan lain-lain. Nah, seperti ini kondisi sekarang, sehingga kita memang efektif itu membutuhkan kepemimpinan dengan syariat Islam
gitu ya. Nah, kemudian pasal 114 sampai 116 bagaimana hak perempuan gitu ya, bahwa dia berhak untuk mengembangkan kemampuannya atau skillnya, karena dia juga punya kewajiban untuk menuntut ilmu kan. Ketika mendapatkan ilmu itu dia punya hak juga, kaitannya nanti di dalam kehidupan publik itu kan untuk pengabdian gitu ya, untuk Nahdlatul Ummah itu diberi hak untuk mengembangkan profesinya. Nah, bagaimana kemudian aturan ketika bertemu laki-laki dalam aktivitas publik. Ya, kemudian di pasal 117 ada gambaran bagaimana kehidupan rumah tangga, kemudian ada gambaran bagaimana kehidupan di masyarakat. Nah, pasal berikutnya 118, 119 itu aturan yang lebih rinci kaitannya laki-laki perempuan berinteraksi dalam kehidupan umum, dalam muamalah, dalam ijaro, dalam politik dan lain-lain. Nah, sampai terakhir itu pasal 120 sampai 122 pun di situ digambarkan bagaimana hayatal khosoh, kehidupan keluarga, kehidupan rumah tangga, kehidupan suami istri, dan tanggung jawab mereka berdua terhadap anak. Nah, ibu-ibu, bayangkan ya kalau semua sistem, kalau dalil syariat, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma itu diundangkan, dikonstitusikan, syariat Allah itu dibuat menjadi sebuah aturan, ya. Nah, maka itu akan efektif mengedukasi, yang memahamkan semua perangkat, ya, perangkat pejabat, perangkat masyarakat, keluarga, dan juga individu-individu di dalamnya tentang masalah ini, tentang keberadaan perempuan laki-laki itu apa sih, tanggung jawabnya apa sih, kalau mereka bertemu itu apa sih interaksinya, oh ada yang menikah, oh ada yang bekerja sama, kalau nikah begini aturannya, dan ini konsekuensinya karena ada anak, ada dan lain-lain. Nah, kalau mereka interaksi di masyarakat itu nggak boleh ngomongin private, nggak ada hukum pacaran di kehidupan publik. Nanya-nanya, di mana rumahmu jam berapa, itu nggak ada begitu dalam kehidupan publik. Yang ada itu adalah tahun kerjasama untuk kebaikan umat. Itu aturannya. Dan kalau itu kemudian diundangkan, ada edukasinya, ada sanksinya, insya Allah ya kita tuh optimis dan yakin. Karena ini adalah dari syariat Allah, dari Allah, ya pasti insya Allah akan membawa kemaslahatan. Nah, itu ya, Ibu rahimakumullah, begitulah ya gambarannya tentang nizam ijtima fil Islam. Dan untuk merealisasikannya, kita juga memenuhi kewajiban Allah untuk menerapkan syariat ini. Kita itu harus tetap berjuang ya dengan keras hari ini ya. Tidak mudah bagi kita, termasuk juga para intelektual, ibu-ibu semuanya, memberikan sumbangsihnya ya untuk memahamkan umat di aspek ini, dan ini menjadi solusi bagi persoalan bangsa. Ya, bahkan untuk kehidupan umat manusia. Begitu Teh Ira dan ibu-ibu semuanya, al-afu minkum, jika waktunya berlebih ya.